I told the little girl that I was going to this house. The little girl, she was so scared. She doesn't know why. Halo semuanya, makasih udah milih untuk menonton video ini. Aku Neni dan selamat datang di Chiller, Chill with Thriller. Apa kabar kawan-kawan? Semoga kalian sehat selalu. Di episode kali ini aku akan membahas tentang kisah yang terjadi pada tahun 1990 di Texas, di mana ada seorang anak kecil yang diculik, disiksa, dan kemudian ditinggalkan untuk meregang nyawanya. Namun ajaibnya anak ini berhasil bertahan hidup, bahkan mengungkap kasusnya sendiri dengan menggunakan kertas dan pena. Seperti apa kisah lengkapnya? Tanpa babi bu, ini dia The Story. Jennifer Sweet lahir pada tahun 1982 dan tinggal bersama dengan ibunya Elaine Sweet di sebuah apartemen yang terdapat di Dickinson, Galveston, Texas. Hubungan ibu dan anak ini tuh sangat dekat sehingga Jennifer memiliki masa kecil yang sangat menyenangkan. Jennifer memiliki sifat yang sangat baik. Dia ceria, periang, sopan. Dia juga anak yang dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Bahkan dia tidak segan-segan untuk bertanya kepada orang yang baru saja ia temui. Pada Agustus 1990, Jennifer, seperti halnya anak-anak lain di kotanya, sedang menikmati liburan musim panas. Pada waktu itu, dia baru menyelesaikan kelas 2 SD dan bersiap untuk kenaikan kelas 3. Jadi liburan kali itu benar-benar liburan yang ditunggu oleh Jennifer. Nah, by the way, Jennifer ini tuh takut gelap. Jadi dia itu biasanya tidur bersama dengan ibunya. Alasan kenapa ia takut gelap, ya sama seperti anak-anak lainnya, karena anak kecil itu punya imajinasi yang sangat luas. Jadi kadang dia ngerasa ada monster di bawah ranjangnya, di lemari, jadi dia takut untuk tidur sendiri. Ketika dia tidur bersama ibunya, dia merasa nyaman, merasa aman, sehingga tidak ada lagi yang perlu ia takutkan. Nah, pernah nggak kalian melakukan sesuatu hal secara disiplin terus-menerus? Misalkan kalian itu disiplin dalam mengunci pintu. Setiap hari kalian mengunci pintu, tapi satu kali kalian lupa mengunci pintu terus ada maling. Atau misalkan kalian biasa bawa payung tiap hari, tapi satu kali kalian lupa bawa payung, tiba-tiba hujan. Nah, hal ini juga dialami oleh Jennifer yang biasanya dia tidur sama ibunya, tapi pada hari itu, tanggal 10 Agustus 1990, itulah hari yang berbeda bagi ibu dan anak ini. Pada malam itu, sang ibu membangunkan Jennifer yang terus-menerus menendang-nendang selimutnya. Jennifer membuat ibunya kewalahan dan mengganggu kualitas tidur ibunya karena pada hari itu, sebenarnya ibu dan anak ini berkunjung ke rumah yang akan mereka tempatinya nantinya. Nah, rumah itu berada di sebuah lingkungan yang dipenuhi atau dikelilingi oleh pepohonan, jadi di situ itu ada banyak nyamuk. Nah, Jennifer pada waktu itu, dia digigit kakinya oleh nyamuk, dan kemudian itulah alasan kenapa ia kesulitan untuk tidur, serta terus-menerus menendang-nendang selimutnya, jadi kakinya tuh gatal gitu. Kenapa mereka berencana untuk pindah rumah? Hal itu dikarenakan nenek dan kakek Jennifer merasa kalau tempat tinggal Jennifer yang sekarang berada di lingkungan yang tidak aman, terutama Jennifer berada di apartemen lantai 1, sehingga akan lebih rawan untuk menjadi korban kejahatan. Nah, itulah kenapa akhirnya nenek dan kakek Jennifer ini memutuskan untuk menghadiahkan rumah itu kepada ibu dan anak ini. Nah, balik lagi ke Jennifer yang terus-menerus menendang selimutnya, sehingga membuat Elaine, ibunya, kesulitan untuk tidur. Sementara besok paginya, Elaine ini punya hal penting untuk dikerjakan. Sehingga ibunya Jennifer memutuskan untuk membangunkan Jennifer dan meminta Jennifer untuk tidur sendiri di kamarnya. Jadi ibunya tuh bilang kayak gini, "Sayang, besok ibu harus kerja pagi-pagi. Bisa nggak untuk malam ini aja kamu tidur di kamar kamu sendiri?" Kurang lebih ibunya ngomong kayak gitu. Ya udah, karena Jennifer ini anaknya tuh penurut, akhirnya dengan patuhnya ia keluar dari kamar ibunya. Nah, mulai dari sini cerita terbagi menjadi dua, versi ibunya dan versi Jennifer. Dari sudut pandang ibunya, ia melihat anaknya keluar dari kamar, kemudian ia sendiri melanjutkan tidurnya untuk bersiap-siap bekerja besok paginya.
Namun, ketika pagi tiba, betapa terkejutnya Elaine ketika mendapati kamar Jennifer dalam keadaan kosong dengan kondisi jendela yang terbuka. Elaine, ibunya Jennifer, kemudian menghubungi 911 dan melaporkan kasus kehilangan anaknya. Polisi kemudian segera bergegas datang ke rumah Jennifer dan mengecek segala hal yang terdapat di kamar Jennifer. Polisi mengecek sidik jari yang tersisa di kamar itu, tapi sayangnya tidak ada bukti yang berarti yang mengarahkan polisi kepada pelaku kejahatan penculikan Jennifer ini, dan pencarian terhadap Jennifer pun dilakukan tanpa adanya petunjuk. Sampai pada waktu ketika kurang dari 24 jam pencarian Jennifer, datanglah sebuah telepon yang berasal dari seorang ibu yang mengatakan bahwa anaknya bermain bola dan menemukan seorang anak perempuan yang bersimbah darah tergeletak di rerumputan. Nah, jadi di sebuah lapangan yang berjarak sekitar kurang lebih 5 km dari kediaman Jennifer, ada sekelompok anak-anak yang tengah bermain bola. Nah, pada saat ada seorang anak yang mengejar bola yang menggelinding jauh, kakinya kemudian menyenggol sesuatu, dan ketika ia mengecek apa yang kakinya senggol, ia melihat tubuh dari Jennifer yang bersimbah darah. Dia pun segera mengabari teman-temannya dan mereka memutuskan untuk memberitahukan ke ibu dari anak itu yang rumahnya tidak jauh dari tempat itu. Nah, ibu itulah yang pada akhirnya tadi segera menelpon 911. Saat polisi tiba di lokasi, mereka berhasil mengidentifikasi anak itu sebagai Jennifer Sweat. Dan Jennifer pada saat itu ditemukan dalam kondisi tubuh yang sangat pucat, dipenuhi luka gigitan dan cakaran, leher yang terpotong dari telinga satu ke telinga lainnya, mata yang penuh darah diduga akibat cekikan yang sangat kuat, dan adanya dugaan pemerkosaan. Meskipun kondisi Jennifer terlihat sangat mengenaskan, terutama dengan lehernya yang bersimbah darah itu, namun dengan ajaibnya anak ini dengan luar biasanya, ia mengedipkan matanya, dan hal itulah yang membuat polisi tahu bahwa Jennifer ini masih dalam keadaan hidup. Polisi kemudian bergegas memberikan bantuan medis kepada Jennifer, dan Jennifer pun dibawa ke sebuah rumah sakit. Setelah Jennifer dilarikan ke rumah sakit, tim medis melakukan segala upaya penyelamatan Jennifer. Maka kemudian dilakukanlah operasi guna menyelamatkan gadis malang ini. Setelah berjam-jam melewati prosedur operasi, Jennifer kemudian dipindahkan ke ruang rawat inap, dan di sana ruangan Jennifer kemudian dijaga oleh beberapa polisi yang berjaga secara bergantian. Karena Jennifer ini adalah korban dengan pelaku yang masih berkeliaran, yang masih buron, jadi ditakutkan pelaku itu akan kembali lagi untuk menghabisi nyawa Jennifer jika dia tahu kalau Jennifer itu masih hidup. Jadi ditempatkanlah beberapa polisi yang secara bergantian berjaga di depan kamar Jennifer. Beberapa tenaga medis ditempatkan untuk merawat Jennifer, dan salah satunya itu ada namanya Sharon McBride. Jadi Sharon ini dia punya anak yang seusia Jennifer, sehingga dia merasa berempati terhadap Jennifer. Di samping dari pekerjaannya yang mewajibkan dia untuk menangani pasien dengan baik, dia juga memiliki alasan personal karena dia kepikiran kalau anaknya yang ngalami itu dia bakal patah hati atau sedih yang luar biasa. Jadi dia kemudian merawat Jennifer sepenuh hati, dan dia ini menjadi salah satu orang yang sangat berjasa untuk kesembuhan Jennifer. Di samping itu, Elaine, ibunya Jennifer, tentunya turut dikabari atas penemuan Jennifer ini. Dia pun segera menyusul anaknya ke rumah sakit itu, dan dokter juga menjelaskan kepada Elaine tentang kondisi medis Jennifer. Pertama-tama, dokter mengkonfirmasi bahwa Jennifer ditemukan dalam kondisi yang masih hidup. Dan meskipun keadaan lehernya yang sudah tersayat parah, namun saraf-saraf yang penting yang ada di leher Jennifer itu tidak ikut putus. Jadi Jennifer itu masih bisa bertahan hidup. Meskipun Jennifer tidak akan bisa berbicara lagi karena kondisi pita suaranya rusak parah, tapi setidaknya Jennifer bisa bertahan hidup. Nah, singkat cerita, pada akhirnya hal yang telah ditunggu-tunggu oleh semua orang yang ada di sana itu terjadi, yaitu Jennifer membuka matanya. Ada perasaan lega yang terlihat di sana, terutama oleh ibunya Jennifer. Namun ternyata ada hal yang tidak disangka-sangka oleh semua orang yang ada di sana, yaitu pada saat Jennifer membuka matanya, ia sangat ketakutan kepada laki-laki. Jadi dia takut dengan semua laki-laki di sana, mau itu polisi, dokter, perawat, siapapun. Kalau dia laki-laki, dia akan sangat gusar dan sangat ketakutan. Bahkan ada seorang dokter laki-laki yang ditendang perutnya oleh Jennifer, meskipun Jennifer ini dalam keadaan yang sangat lemah.
Nah, pada akhirnya rumah sakit dan polisi menyesuaikan orang-orang yang bertugas di sana sesuai dengan kondisi Jennifer. Jadi baik itu polisi, dokter, perawat, semuanya harus perempuan. Kalaupun ada laki-laki, itu cuma boleh di luar ruangan Jennifer dan tidak boleh bertemu dengan Jennifer. Beberapa hari kemudian, sejak Jennifer siuman, detektif memutuskan untuk memulai memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Jennifer. Tapi karena detektif ini laki-laki dan Jennifer takut sama laki-laki, jadi detektif ini memberikan sejumlah pertanyaan kepada ibunya Jennifer. Nanti ibunya akan menyampaikan kepada Jennifer. Nah, seperti apa Jennifer menjawab semua pertanyaan itu? Sedangkan ia tidak bisa bicara karena kondisi lehernya yang dalam keadaan sangat parah. Nah, jadi Jennifer ini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan ibunya, yang tentunya itu dari detektif ya. Itu menggunakan kertas dan pena. Dari sini, kita kembali ke malam itu berdasarkan versi Jennifer. Malam itu, Jennifer yang mengantuk beranjak ke kamar tidurnya atas perintah ibunya. Nah, meskipun ia sangat mengantuk, tapi karena ini pertama kalinya ia harus tidur sendiri, Jennifer pun merasa sangat gugup. Ia kemudian mengeluarkan celengannya dan mulai menghitung koin dari celengannya itu. Namun, yang ibunya tidak tahu adalah momen pertama kalinya ia meminta anaknya untuk tidur sendiri bersamaan dengan momen di mana ada seorang predator sedang berkeliaran mencari mangsa tepat di luar jendela apartemen mereka. Aku mau ingatkan lagi ya, semua cerita setelah ini adalah cerita dari versi ataupun sudut pandang Jennifer. Jadi, anak kecil yang sangat luar biasa ini, dengan pena dan kertas, ia menceritakan semua ini. Dan inilah yang Jennifer ceritakan. Waktu itu, aku sedang tidur. Seorang pria membuka jendela dan menangkapku. Saat itu, ia sedang memejamkan matanya, dan ketika ia sadar, ia berada dalam dekapan seorang pria asing. Pria itu membawa Jennifer lari bersamanya, melintasi jalanan dingin tengah malam. Bahkan untuk anak sekecil itu, akan mudah mengetahui bahwa ia sedang berada di situasi yang terasa asing dan terasa salah. Ia merasa ada sesuatu hal buruk yang sedang menimpanya. Ia berusaha berteriak sekuat tenaga, namun pria itu dengan tangan besarnya menutup wajah Jennifer sampai ke bagian hidungnya dan meminta Jennifer untuk tenang serta mengatakan bahwa ia adalah seorang polisi yang tengah menyamar untuk menyelamatkan Jennifer. Jadi dia membuat situasi itu seolah-olah dia sedang berusaha menyelamatkan Jennifer dan meminta Jennifer untuk bekerja sama. Untuk anak yang sekecil itu, satu-satunya penjelasan yang dia dapat di situasi yang terasa asing itu adalah penjelasan itu. Pria itu kemudian membawa Jennifer ke sebuah mobil dan mendudukkan Jennifer di pangkuannya. Polisi macam apa yang menaruh anak kecil di pangkuannya? Itu aja sebenarnya udah aneh. Tapi ya balik lagi, Jennifer cuma seorang anak kecil 8 tahun. Mobil itu kemudian terus melaju dan melintasi jalan raya. Pada saat itu mobil itu sempat melintasi rumah dari kakek dan neneknya Jennifer, sehingga Jennifer meminta laki-laki itu untuk menghentikan mobil itu. Jennifer minta untuk turun di situ karena dia mau tidur di situ aja sama kakek dan neneknya. Tapi laki-laki itu bilang, enggak, di situ enggak aman karena kakek dan nenek kamu lagi enggak ada di rumah. Jadi kita harus ke tempat lain biar ibumu bisa menjemput kamu. Meskipun Jennifer tahu pria itu berbohong karena ia melihat mobil kakek dan neneknya parkir tepat di depan rumah mereka. Jadi nggak mungkin neneknya nggak ada di rumah tengah malam, apalagi mobil mereka terparkir di depan rumah. Tapi meskipun Jennifer menyadari bahwa laki-laki ini tengah berbohong, ia memutuskan untuk menuruti perkataan laki-laki itu, terutama karena ia mendengar bahwa ibunya akan menjemput dia. Mobil pun kembali melaju. Jennifer terus menatap ke rumah yang sangat ia kenali itu, rumah kakek dan neneknya. Jennifer sampai memutar kepalanya hingga rumah itu menghilang dari pandangannya. Mesin mobil kemudian berhenti di sebuah parkiran di sekolahnya Jennifer. Lagi-lagi ini lingkungan yang sangat familiar bagi Jennifer. Dia biasa main di situ, dia biasa diantar ibunya ke situ. Nah, laki-laki itu mulai menyalakan rokok dan membuka sekaleng bir. Laki-laki itu pun kemudian memberikan Jennifer sebuah permen, dan di sini Jennifer semakin yakin kalau laki-laki ini adalah orang asing. Karena biasa diajarkan sama ibunya kalau ada stranger yang kasih permen, kamu jangan ambil. Nah, ini tuh sesuai banget nih sama kriteria laki-laki ini. Dia asing, dia ngasih permen, berarti ini orang jahat. Jennifer mulai semakin mencurigai laki-laki ini berbohong kalau dia adalah seorang polisi. Laki-laki itu yang melihat kondisi Jennifer yang sangat gugup, ia kemudian berkata
Kamu gak usah khawatir, kita di sini lagi tunggu ibu kamu jemput kok. Nanti ibu kamu bakal jemput kalau bulan itu berubah warna. Jennifer kemudian menurut perkataan pria itu untuk menatap bulan yang pastinya nggak akan pernah berubah warna. Ia melihat ke lingkungan sekitar, lingkungan yang sangat familiar bagi dia. Ia berharap segera melihat lampu mobil ibunya. Tapi yang Jennifer tidak tahu, sayangnya pada momen itu pun ibu Jennifer tidak tahu Jennifer tak lagi berada di kamarnya. Setelah menghabiskan minumannya, laki-laki itu pun kemudian berkata kepada Jennifer, "Kamu lihat kan, ibu kamu ternyata nggak jemput di sini. Jadi kita harus pindah ke tempat lain agar ibumu lebih mudah menemukan kamu." Situasi ini membuat Jennifer sangat-sangat ketakutan, bahkan ia sampai ngompol di celananya. Karena ia udah terlanjur menaruh harapan gitu ya. Jadi ini udah sangat mengecewakan dia dan sangat menakutkan dia dan menambah kecurigaan dia terhadap laki-laki ini, karena laki-laki ini terus-menerus berbohong dan terus-menerus melakukan hal-hal yang membuat Jennifer merasa situasinya semakin salah. Mobil kemudian kembali dinyalakan dan kemudian mereka berjalan menuju ke sebuah jalan yang berkerikil dan mobil berhenti di sebidang rumput yang cukup sempit. Kemudian Jennifer mulai menanyakan kepada pria itu, "Kalau kamu memang polisi," ya mereka kan kalau ngomongnya pakai kamu ya, if you are, Nggak bisa bahasa Inggris. "Kalau kamu beneran polisi, mana dong pistol sama lencana kamu?" Terus laki-laki ini tuh bilang, "Aku nggak bawa lencana aku, tapi ada pistol yang gede banget di belakang, kamu mau lihat nggak?" Terus karena Jennifer ini anak kecil, aduh aku bayang banget dia dengan polosnya berdiri dari tempat duduknya, terus dia ngeliat ke belakang, ke kursi bagian belakang, dan pada saat dia sedang kayak cari-cari mana pistolnya, dia nggak ngeliat apa-apa. Laki-laki itu tanpa membuang kesempatan mulai menyerang Jennifer secara seksual. Dia mohon maaf mulai menjilati Jennifer. Dia menggigit-gigit tubuh Jennifer. Dia seolah-olah berubah menjadi hewan buas. Dalam kondisi Jennifer yang ketakutan dan seluruh tubuh yang menggetar, laki-laki itu mengeluarkan sebuah pisau kecil dari sebuah kantong gitu, dan dia meletakkan pisau itu ke leher Jennifer sambil berkata, "Apa aku membuatmu takut, gadis kecil?" Setelah itu, blackout, Jennifer nggak ingat apa-apa lagi, Jennifer pingsan. Ketika Jennifer tersadar dari pingsan, adegan kemudian berpindah di sebuah jalan yang berkerikil di mana Jennifer terbangun karena merasakan tubuhnya tengah diseret oleh seorang laki-laki. Ya, laki-laki tadi. Ketika ia merasakan tubuhnya tergores oleh ranting pohon dan kerikil, ia menyadari bahwa laki-laki yang tadi masih ada di situ. Dan ia memutuskan untuk memejamkan matanya. Ini kayak pura-pura pingsan gitu ya. Laki-laki itu kemudian masuk ke dalam mobilnya, menyalakan mesin, dan disitulah Jennifer tahu kalau dia akan ditinggalkan begitu saja untuk meregang nyawa. Jennifer merasakan sakit di sekujur tubuhnya, terutama di bagian lehernya yang terasa sangat basah, dan Jennifer tahu kalau itu adalah darah. Berjam-jam Jennifer menatap ke langit kosong. Seorang anak yang sangat takut gelap ditinggalkan begitu saja di tengah padang rerumputan tanpa adanya pencahayaan kecuali terang bulan di tengah malam yang sangat dingin. Seorang anak yang sangat dicintai ibunya, jauh dari ibu yang biasanya melindungi dia. Dan berjam-jam setelah ia menatap langit dengan tatapan kosong, akhirnya Jennifer pun kembali pingsan. Keesokan paginya, ketika Jennifer terbangun, ia merasakan tangannya digigit oleh semut-semut. Dan Jennifer mendengar beberapa suara. Dia mendengar suara mobil lewat, mendengar suara anak-anak bermain bola. Dia juga melihat ada beberapa anjing yang datang berkali-kali, kemudian menjilati tubuh dia, kayak berusaha menenangkan dia, atau berusaha membuat dia dalam keadaan yang baik-baik aja. Anjing itu menjilati tubuh Jennifer, pergi, terus kembali lagi, terus pergi lagi, dan tidak kembali lagi. Jadi ada beberapa anjing yang sempat kayak gitu, mungkin dia berusaha memberitahukan kepada majikannya bahwa ada tubuh Jennifer di situ, tetapi mungkin sebelum majikannya mengerti, anjing-anjing itu udah keburu dibawa pulang. Disitulah Jennifer kayak udah ngerasa dia nggak bisa berteriak, badannya juga terasa sangat sakit, dan dia putus asa. Dia merasa kayak, ya udah berarti di sini aku bakal kehilangan nyawa aku, gitu katanya. Aduh, sedihnya.
Hingga akhirnya muncullah sebuah keajaiban dari anak kecil yang tadi bermain bola, dan kalian tahu kelanjutannya. Anak kecil itu menyenggol tubuh Jennifer yang mengadu kepada ibunya menelpon 911, dan itulah pada akhirnya Jennifer berhasil dibawa ke rumah sakit. Nah, ini semua kan tadi aku bilang diceritakan oleh Jennifer melalui tulisan-tulisannya ya. Dan membaca tulisan-tulisan itu, polisi kemudian mengerti kenapa Jennifer ini sangat ketakutan terhadap laki-laki. Oh, jadi ceritanya ini pelakunya laki-laki. Jadi dia takut banget sama sosok laki-laki. Terutama karena laki-laki itu mengaku dia adalah polisi. Jadi Jennifer tidak bisa mempercayai omongan orang yang bahkan mengaku dia polisi atau dia dokter. Karena dia menganggap meskipun orang ini mengaku dia polisi atau dia dokter, tidak menjamin bahwa orang itu tidak akan melukai dirinya. Pertanyaan-pertanyaan lainnya juga diberikan oleh detektif itu kepada Jennifer seputar hal-hal detail atau informasi apa saja yang Jennifer ketahui mengenai laki-laki tersebut. Disinilah dia hal yang membuat orang-orang pada kagum sama Jennifer tentang bagaimana Jennifer mengingat setiap detail yang dia lihat pada malam itu, seperti tato yang dimiliki oleh laki-laki itu, luka yang ia punya, bahkan dia ingat warna mobil itu punya penyok di bagian kiri mobil itu, dia tahu merek rokok yang dipakai dari laki-laki itu, dia tahu berapa jumlah minuman yang ada di dalam mobil itu, ada 6 pack katanya, dan dia bahkan tahu kalau laki-laki itu namanya adalah Dennis. Jadi laki-laki itu bilang, namaku Dennis, aku polisi gitu ya. Luar biasa ya, kalau bukan Jennifer anaknya, mungkin informasinya tidak akan sedetail itu. Bahkan aku aja orang dewasa ngerasa kalau aku melalui malam yang mengerikan, yang traumatis, dan itu pastinya terasa sangat cepat, terutama kalau hal itu sangat menyeramkan untuk diingat. Tetapi Jennifer dengan kuatnya, dia menceritakan semua itu, semua detail-detail itu, dan sebenarnya ada lebih banyak lagi sih detail-detail. Kalian bisa lihat kalau kalian cek tulisan tangan Jennifer Sweat gitu, itu ada di internet. Nah, beberapa minggu setelah Jennifer dirawat di rumah sakit itu, seorang seniman sketsa diutus untuk bertemu dengan Jennifer untuk membuat sketsa wajah Jennifer. Sketsa wajah Jennifer. Untuk membuat sketsa wajah dari pelaku itu berdasarkan keterangan Jennifer. Dan kemudian inilah sketsa wajah pelaku berdasarkan keterangan Jennifer. Tolong kalian simpan baik-baik wajah ini di memori kalian. Nanti kita akan bandingkan dengan wajah dari pelaku sebenarnya. Mirip atau enggak? Bener atau enggak nih Jennifer? Oke. Sementara itu, Jennifer yang didiagnosa oleh dokter kehilangan pita suaranya. Kemudian merengek meminta coklat. Gimana anak kecil nggak bisa bicara terus merengek minta coklat, ya sedikit coklat, mau coklat gitu. Dan dia kan sedang dalam perawatan, jadi dia itu kayak sebisa mungkin dibatasin makanannya, terutama makanan yang manis-manis karena lehernya kan masih belum pulih ya. Nah, tapi namanya juga anak kecil, dia tuh ngeyel terhadap sesuatu yang dia suka. Dia pastinya kayak nggak peduli mau dia sakit, mau dia apa, yang penting aku mau coklat. Dan disitulah keajaiban datang. Jennifer berhasil mengeluarkan suaranya dengan berteriak, aku mau coklat. Ajaib banget ya anak. Kayak dia emang dilindungin ya. Keren ya, udah didiagnosa, dibilang anak ini tuh nggak bisa ngomong lagi bu, tapi kehendak yang maha kuasa, akhirnya dia bisa bicara lagi. Perlahan-lahan kondisi kesehatan Jennifer mulai semakin membaik dan akhirnya Jennifer dibolehkan untuk pulang ke rumah. Tapi kesehatan mental Jennifer tentunya masih sangat parah ya. Dia masih sangat takut laki-laki. Bahkan di rumahnya sendiri itu terasa sangat berbahaya bagi dia. Dia akan kemana-mana ditemani oleh ibunya dan juga teman dekatnya. Dia minta ditemanin terus sama keluarganya, sama nenek kakeknya gitu ya. Dia nggak percaya sama orang asing lagi. Dia nggak percaya terutama sama laki-laki. Di sisi lain, polisi terus melakukan upaya pencarian terhadap pelaku yang diduga namanya adalah Dennis tadi dengan menyimpan bukti-bukti yang ditemukan di TKP tempat di mana Jennifer ditemukan, yaitu potongan pakaian Jennifer dan satu potongan pakaian lainnya yang diduga adalah milik Dennis atau milik pelaku itu. Waktu terus berlalu, hari berganti hari, bulan berganti bulan, hingga kita tiba ke 18 tahun ke depan. Tahun 2008. Jennifer tumbuh menjadi anak yang cantik. Ia mulai menyembuhkan perasaan traumanya, ia mulai berusaha mempercayai laki-laki, dan ketika ia kembali memulihkan kepercayaannya kepada seorang laki-laki, ia bertemu dengan seorang laki-laki yang kemudian menjadi suaminya. Jadi Jennifer di tahun 2008 itu dalam kondisi yang udah menikah, dia juga udah bekerja di sebuah perpustakaan anak-anak, karena Jennifer ini sangat menyukai anak-anak. Nah, 18 tahun telah berlalu, meskipun polisi masih terus-menerus menyelidiki tentang kasus ini, tapi nggak bisa kita pungkiri ya, bahwa
kasus itu kan makin bertambah dan perlahan-lahan kasus ini mulai dilupakan, terutama karena orang tua dan keluarga Jennifer yang lain itu merasa enggan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan polisi tentang hal-hal yang mungkin luput dari pengamatan pada waktu itu. Tapi keluarga Jennifer ini masih merasa trauma dan merasa bahwa hal itu adalah hal yang sangat pahit untuk diungkit kembali. Jadi mereka itu biasanya akan menghindari pertanyaan itu dan kayak ya udah dilupakan aja gitu. Terutama karena mereka melihat kondisi Jennifer yang telah cukup baik saat ini, Jennifer udah bahagia, jadi keluarga memutuskan untuk bisa nggak kalau kasus itu tuh kita lupakan aja gitu. Ya kurang lebih kayak gitu ya, walaupun keluarga mungkin nggak ngomong secara langsung kayak gitu, tapi dari gelagat keluarganya sepertinya mereka ingin mengubur dalam-dalam memori tentang kejadian pada waktu itu. Tapi berbeda dengan Jennifer masih sangat berkeinginan kuat untuk menangkap si Dennis ini. Terutama karena saat ini Jennifer telah tumbuh menjadi wanita dewasa yang pastinya lebih cerdas, lebih kuat dari Jennifer 18 tahun lalu. Luar biasa ya Jennifer ini. Dia adalah pemeran utama dari tragedi buruk yang terjadi pada malam itu. Dia adalah korbannya, tapi dia sama sekali tidak mau mengalah terhadap memori buruk itu. Justru dia merasa dia harus bangkit, dia harus menemukan keadilan dengan cara menemukan laki-laki itu. Bahkan Jennifer itu suka pergi berkendara sendiri menuju tempat di mana 18 tahun lalu ia pernah ditemukan, dan ia duduk di situ untuk merenungkan, mengingat hal-hal yang mungkin luput dari ingatan dia. Wah, gila. Kalau kalian ada trauma yang kalian alami, biasanya kalian gimana? Kalian akan melawan trauma itu atau kalian akan menghindar? Komen di bawah. Masih bercerita di tahun yang sama, di tahun 2008. Jennifer pada suatu hari mendapatkan sebuah telepon dari seorang detektif. Detektif ini menawarkan diri untuk mengambil kasus Jennifer 18 tahun lalu, dan ini membuat Jennifer sangat terharu. Ia menangis dan sangat berterima kasih kepada detektif itu. Detektif yang mengajukan diri untuk mengusut kasus ini, ternyata dia itu nggak sekedar basa-basi. Dia benar-benar serius dalam menangani kasus ini. Bahkan detektif ini bekerja sama dengan seorang agen FBI guna mencari tahu informasi yang lebih akurat lagi mengenai pria yang diduga bernama Dennis ini. Nah, tadi kan aku sempat bilang kalau di TKP polisi itu menemukan pakaian-pakaian Jennifer, dan ada satu pakaian lagi yang diduga adalah pakaian dari Dennis. Pakaian yang diduga adalah pakaian pelaku itu kemudian dibawa ke laboratorium kriminal untuk dicek DNA. Tapi pada tahun 2008 itu tes DNA belum secanggih sekarang, jadi hasilnya keluar hampir 1 tahun. Nah, setelah keluar hampir 1 tahun, itu ternyata didapat bahwa DNA itu benar adalah DNA milik seorang pria yang bernama Dennis. Jadi, nama asli dari pria itu adalah Dennis R. Bradford. Beneran Dennis dong namanya. Detektif itu meminta polisi untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai data dari Dennis ini di database SIM atau lisensi mengemudi. Jadi setelah dicari tahu tentang si Dennis ini, temulah kalau Dennis itu orangnya adalah... Nah, kalian tadi ingat nggak kalau aku minta kalian untuk mengingat sketsa itu, menyimpan sketsa itu di memori kalian ya, tapi bakal aku tampilin lagi sih. Jadi sketsanya itu adalah ini, dan Dennis itu adalah ini. Gimana? Mirip nggak menurut kalian? Nggak mirip ya? Ya iyalah, orang ini kejadian 18 tahun lalu. Tapi gimana dengan Dennis 18 tahun lalu? Ini dia. Gimana? Shock nggak kalian? Kebayang gimana caranya anak kecil sekecil itu menjelaskan sketsa wajah seorang yang baru 1 kali dia temui dengan sangat akurat cuma dengan pena dan kertas. Jennifer benar-benar luar biasa. Jadi yang tadi itu foto didapat dari lisensi mengemudi Dennis 18 tahun lalu. September 2009, polisi kemudian berhasil menemukan lokasi Dennis yang pada saat itu ternyata dia ada di Arkansas. Dan ternyata lagi, Dennis itu sempat dipenjara sebelumnya selama 4 tahun atas tuduhan usaha menghilangkan nyawa seorang anak dengan sebuah pisau. Jadi ini tuh sama ya kasusnya dengan Jennifer. Dan dia dijatuhi hukuman penjara selama 12 tahun. Kenapa dia cuma 4 tahun di penjara? Itu karena Dennis ini merupakan tahanan teladan, jadi dia dapat pembebasan bersyarat. Dan karena polisi telah menemukan lokasi tempat tinggal Dennis yang sekarang, polisi kemudian melihat ternyata Dennis ini punya kehidupan yang cukup normal. Dia punya istri, dia punya 3 anak adopsi, dan bisnisnya juga berjalan dengan sangat baik. Nah, pada saat Dennis dan istrinya ini sedang berkendara, polisi kemudian memberhentikannya di tengah jalan, dan disitulah dilakukan penangkapan Dennis. Kemudian Dennis pun dibawa ke ruang interogasi, dan inilah video interogasinya. You ever heard the name Jennifer Schuett? Yes. Do you ever have occasion to come in contact with her? Yes. We've heard her.
kemudian ditanyai mengenai Jennifer Sweat dan dia mengaku kalau dia mengenal anak itu, dan dia juga terlihat sangat menyesali perbuatannya dan sangat terkejut ketika mengetahui bahwa anak itu berhasil hidup, bahkan hidup dengan baik. Nah, Dennis menceritakan pada waktu itu dia sangat menyesali perbuatannya, bahkan ia sampai berniat untuk mengakhiri nyawanya tapi kemudian gagal, dan ia kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk diperbaiki mentalnya. Dan kalian tebak di mana rumah sakitnya pada waktu itu? Dennis ternyata dirawat di rumah sakit yang sama dengan Jennifer. Jadi pada saat dia melakukan hal itu kepada Jennifer 18 tahun lalu, ia berusaha mengakhiri nyawanya, ia kemudian dirawat di rumah sakit yang sama dengan Jennifer dirawat berbulan-bulan lamanya. Jadi polisi udah nyari kemana-mana, ternyata pelaku itu ada di satu rumah sakit yang sama dengan korban, dengan Jennifer. Sementara itu, Jennifer yang mendengar tentang penangkapan Dennis, dia sangat bahagia, dia sangat lega, dan di pengadilan dia menyatakan bahwa dirinya bukanlah seorang korban, dia adalah pemenang. Today, I can say very proudly, I hope that my case will remain as a reminder to all victims of violent crime to never give up hope in seeking justice, no matter how long it may take or how hard it may be. Setelah Dennis ditangkap di Little Rock, Arkansas pada tahun 2009 itu, tepat di saat dia berumur 40 tahun, ia kemudian didakwa atas tuduhan penculikan, penyerangan seksual, dan percobaan pembunuhan terhadap seorang anak. Dan pada Mei 2010, Dennis ditemukan tidak bernyawa di dalam sel tahanannya karena dia gantung. Nah, berbeda dengan Dennis yang memiliki akhir cerita yang kelam, Jennifer yang meskipun pada awalnya diduga karena kejadian 18 tahun lalu itu, ia memiliki masalah dengan bagian reproduksinya sehingga ia kesulitan memiliki anak. Padahal dia sangat menyukai anak-anak dan menginginkan memiliki anaknya sendiri. Tapi pada akhirnya Jennifer ini ditawarkan oleh rumah sakit untuk program IVF atau program bayi tabung secara gratis, dan pada akhirnya Jennifer pada saat itulah dikaruniai oleh 2 orang anak dan hidup bahagia. Itulah akhir dari cerita ini. Aku berharap kita semua dapat lebih berhati-hati lagi dalam menjaga orang yang kita sayang, orang yang kita cinta, karena kita tidak akan pernah tahu kapan bahaya mengintai kita. Meskipun kita udah waspada setiap waktu, tapi di satu waktu aja kita lengah, hal buruk bisa jadi akan menimpa kita. Segitu dulu video ini, jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar positif biar aku lebih semangat lagi upload videonya. Jangan lupa juga nyalakan notifikasi, share ke teman-teman kalian yang suka cerita kriminal atau cerita thriller. Kasih tahu aku juga kalau ada cerita thriller tertentu yang kalian mau aku bahas. Aku minta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau dari caraku menyimpulkan cerita, karena materi yang aku dapat ini hanya dari media-media yang beredar aja kawan-kawan. Video ini dibuat tanpa adanya maksud untuk menakuti atau membuka aib siapapun, tetapi itu jadi bahan pelajaran pada kita semua agar lebih waspada dalam jaga diri sendiri maupun orang tercinta. Sampai jumpa di videoku yang lainnya. Bye!